Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Di episode kali ini kita akan bahas sedikit tentang repaint media yang berbahan plastik PVC ya, atau panel yang berbahan plastik yang sering kita jumpai pada bodi motor cross, atau kalau di mobil biasanya pada bumper ya. Bumper bagian bawah itu kan bahan yang dibuat atau terbuat dari bahan jenis PVC, jadi bukan ABS. Ada plus dan minnya tentang bahan ini jika kita repaint. Yang saya maksud plus dan minnya seperti gini. Berdasarkan dari pengalaman yang saya temui, bahan yang berbahan dasar PVC dengan bahan yang berbahan dasar ABS, media yang berbahan PVC ini pori-porinya dia lebih rapat ya. Jadi dibandingkan dengan media ABS, setahu saya pori-porinya lebih rapat. Jadi untuk absorb atau penyerapan bahan yang nanti kita aplikasikan di atasnya, dia cenderung lebih minim. Jadi secara tidak langsung proses pengklirannya akan gampang mengkilap jika cat yang di atasnya kita aplikasikan dengan benar ya, dalam artian tidak terlalu tebal ya. Secara tidak langsung penyerapan clear yang di atasnya itu akan sedikit daripada jika kita mendapati media dengan berbahan ABS. Ini keuntungannya jika kita ngecat media yang berbahan plastik, jadi gampang mengkilap. Tapi plus dan minnya di sini ada proses yang harus kita lalui untuk proses pengecatan dengan media yang berbahan PVC, yaitu menggunakan PP plastik primer atau sejenis lem perekat, supaya bisa merekatkan antara bahan yang mau kita aplikasikan, dalam tanda kurung cat ya, cat yang mau kita aplikasikan supaya mau merekat dengan bahan yang berbahan dasar PVC. Untuk PP plastik primer sering kita jumpai dari beberapa brand juga ada, bahkan aerosol pun juga ada. Untuk tahapan proses pengerjaannya, jika kita mendapati project yang berbahan PVC, kita amati dulu medianya. Jika mungkin medianya masih mulus, kita bisa langsung menggunakan amplas grade 400. Jika memang mungkin medianya ini ada beberapa bagian yang rusak ya, biasanya motor-motor cross yang sering untuk adventure kan ada beberapa bagian yang sudah lecet atau gurainya terlalu dalam. Itu bisa amplasnya kita mulai dari grade ya mungkin 180 naik ke 280, terakhir di grade 400. Dan untuk proses dempul tetap kita lakukan di atas epoxy. Jadi setelah media kita amati, kemudian kita amplas atau kita buat pondasi ya, atau cakotan atau mechanical bonding. Jadi kita amplas dengan terakhir grade 400, baru kita aplikasikan PP plastik primer. Bisa diaplikasikan dengan cara disemprot, bisa dilap, bisa yang jelas ya tanpa thinner ya. Kemudian setelah kering baru kita aplikasikan epoksi di atasnya. Untuk proses dempul jadi tetap di atas epoksi. Jadi bukan dari PP plastik primer terus dempul, tidak ya. Jadi tetap kita epoksi dulu baru kita dempul jika ada media yang memerlukan proses dempul. Untuk pemilihan epoksi untuk media yang berbahan plastik atau PVC seperti gini, saya malah seneng pakai epoksi yang filler ya, yang jenis filler surfacer, atau sederhananya epoksi jenis NC atau hardenernya yang kuning yang baunya kurang sedap. Nah, kebetulan di sini yang saya pakai punyanya Niken ya. Kenapa di sini saya malah seneng pakai yang filler? Karena dari segi film dia lebih tebal ya, daya tutupnya lebih cepat. Jadi semisal kita menemui media yang guratannya sudah terlalu dalam atau bekas baret amplasnya sudah terlalu dalam, jika tertutup epoksi yang filler ini dia cepat nutupnya, jadi nutup ke celah-celahnya itu lebih cepat. Terus yang keduanya, untuk filler ini teksturnya dia lebih fleksibel, jadi cocok untuk media yang berbahan PVC atau plastik yang sudah memiliki tingkat fleksibel lebih daripada media yang berbahan ABS. Untuk kekurangan dari epoksi filler ini, dia memiliki kelemahan daya kering yang cukup lambat dibanding dengan epoksi yang jenis PU. Tapi kalau untuk alot atau ulet, dia lebih memiliki daya tersebut ya. Jadi semisal kita menemui media seperti gini, bahan PVC, kemudian kita plastik primer, terus kita aplikasikan epoksi PU juga bisa. Cuman untuk daya kelenturan dari epoksinya ya jelas lebih fleksibel yang filler ya, ini pengalaman saya. Kalau kita pakai PU biasanya kalau sudah mendapati tekukan yang lebih atau medianya kita tekuk, kadang-kadang dia crack ya kalau PU. Tapi kalau filler dia masih ada fleksibelnya. Pada epoksi filler ini juga bisa diaplikasikan pada media yang bawahnya dempul, juga berbahan ABS, cuman kelemahannya yaitu dia memiliki tingkat kekeringan yang lambat. Jadi kalau kita pakai epoksi ini ya harus sabar-sabar ya, setidaknya mungkin
minimal sehari semalam lah, atau lebih lama lebih baik. Tapi kalau mungkin kita pakai jenis cat epoxy PU, mungkin ya 3 jam 4 jam itu langsung kita bisa aplikasikan cat di atasnya, atau kita sanding juga bisa. Tapi kalau filler ya daya pengeringannya ya memang lambat. Selanjutnya masuk ke proses aplikasi cat. Jadi sebelum masuk aplikasi cat di atas epoksinya, tentunya tetap melalui proses sanding epoksi ya. Untuk sanding epoksi ini, filler ini biasanya idealnya saya lakukan setelah saya diamkan 2 hari supaya memiliki tingkat kekeringan yang lebih. Kemudian saya sanding untuk grade amplas ya, biasanya langsung ke 500-600. Cuman dia agak memiliki tekstur yang alot ya ketika kita amplas. Jadi setidaknya kita tetap main basah, jadi tidak bisa main kering karena sedikit ada clogging ya, atau lengket. Jadi tetap pakai air supaya untuk mempermudah perataan tekstur dari permukaan epoksinya. Dan untuk amplasnya saya seneng pakai model pakai getcoat ya, atau amplas pandu. Tujuannya apa? Supaya kita teliti dalam sandingnya, karena sudah amplasannya alot. Kalau kita nggak teliti, kita nggak pakai getcoat atau amplas pandu, yang jelas ya teksturnya nanti akan bergelombang-bergelombang ya, atau istilah lainnya terjadi jerukan pada permukaan epoksi. Dan ini nanti juga pengaruhnya pada lapisan clear coat atau finishing yang mau kita aplikasikan pada bagian terakhir. Jadi misalkan sandingan pada epoksi ini nggak benar-benar rata atau flat, nanti pengaruhnya juga pada hasil finishing dari clear coatnya. Jadi kenapa proses amplas epoksi ini sangat penting banget, diperlukan kehati-hatian supaya mendapatkan permukaan yang benar-benar flat amplas. Selanjutnya masuk ke proses aplikasi cat pada pekerjaan satu set bodi motor KLX ini. Di sini saya menggunakan cat NC ya, wes iki project murah-murah lah untuk contoh lah. Saya di sini menggunakan cat Nighthawk Black, produk dari Nikon NC, warnanya hitam, metaliknya biru, tapi metaliknya agak tenggelam ya, jadi nggak begitu menonjol banget. Untuk aplikasi ya seperti biasa, saya ambil waktu siang hari karena kenapa? Ini catnya NC, jadi mainnya supaya proses pengklirannya bisa dilakukan nanti malam. Jadi setidaknya paling enggak kita diamkan 6 jam, 7 jam, 8 jam baru kita aplikasikan clear coat. Kalau kita langsung aplikasikan clear coat dengan rentan waktu yang cukup pendek setelah aplikasi cat NC-nya, ya tentunya hasilnya tidak akan bisa kering keras maksimal seperti halnya mengejar cat jenis PU. Untuk aplikasi cat NC-nya ya tetap usahakan main cat setipis mungkin, jangan terlalu tebal, karena untuk mengurangi absorb clear coat yang mau nanti kita aplikasikan di atasnya. Berikutnya untuk pemilihan clear coat, wes ini kembali kepada kantong masing-masing. Mau pakai clear coat PU 2K yang model apapun, asal tadi epoksinya sudah kering ideal, terus catnya juga kering ideal, secara tidak langsung media yang berbahan PVC atau plastik seperti gini gampang mengkilap clear coatnya. Kita aplikasikan 2 layer saja gampang mengkilap. Apakah lagi kalau kita proses sanding epoksinya benar-benar teliti, kita buat sengeflat mungkin, tidak terdapat jeruan pada epoksinya, dan juga aplikasi catnya ya kita buat serata mungkin, tidak terlalu kasar. Tentunya untuk mendapatkan hasil clear coat yang flat itu gampang banget untuk media dengan berbahan plastik atau berbahan PVC seperti gini. Jadi nggak usah perlu proses pro coat pun, kalau aplikasi kita sudah mulai dari awal benar-benar teliti, tentunya hasilnya akan bagus. Dan ini juga sedikit menjawab pertanyaan dari teman-teman yang kemarin sempat saya baca tapi belum saya jawab ya. Mas, apakah sebelum masuk proses clear coat itu perlu kita sanding atau kita amplas? Nah, ini kita lihati pada jenis cat yang mau kita aplikasikan. Maksudnya dari warna ya. Ini warnanya warna solid atau warna metalik. Kalau warnanya solid seperti merah, hitam, putih, tidak ada unsur partikelnya, itu bisa kita lakukan amplas atau sanding tipis dulu sebelum naik aplikasi clear coatnya. Untuk grade amplas bisa naik di 1200 atau 1000, setelah flat atau rata baru kita aplikasikan clear coatnya. Tapi kalau jika catnya ini berjenis cat metalik ya mau nggak mau setelah kita kesek dengan amplas mungkin 1000 atau 1200, kita tembak tipis saja dengan cat mixing ratio yang sedikit encer, kita diamkan sejenak baru kita naik clear coatnya. Ini menjawab pertanyaan teman-teman di video yang lalu, saya lupa videonya yang mana.
Untuk aplikasi clear coat-nya, saya senang waktu nembak malam hari. Alasannya kenapa? Kita lagi-lagi nyuri di suhu ya, untuk mendapatkan hasil yang flat. Karena untuk motor-motor seperti gini, apalagi motor cross, biasanya yang kita dapati media awal yang dari pabrik yang mungkin belum dicat ya, itu kan medianya terlihat ngeflat gitu. Jadi mau nggak mau, meskipun ini kita repaint, kita tetap pengen bajak seperti halnya flatnya yang baru keluar dari dealer atau dari pabrik. Saya main di malam hari, nyuri di suhu supaya flow time-nya lebih lama, flatnya lebih gampang. Untuk aplikasi clear coat ini ada yang saya aplikasikan 2 layer, ada yang saya aplikasikan 3 layer. Jika mungkin teman-teman ketika aplikasi clear coat-nya atau proses finishingnya sudah selesai, tidak mendapatkan hasil clear coat yang sesuai diinginkan pada media yang berbahan PVC atau media yang berbahan plastik seperti gini, berarti dari keseluruhan proses tadi ada yang salah. Bisa mungkin dari epoksinya yang nggak kering ideal sehingga absorbnya banyak, atau mungkin aplikasi catnya yang juga terlalu tebal sehingga absorb clearnya atau penyerapan clear pada cat yang lapisannya terlalu tebal itu juga terlalu banyak. Jika mungkin media ini mau di airbrush dengan main grafis yang kita memerlukan proses cutting atau cutter, masking tape, tentunya kalau sudah kita PP primer, jika PP primernya sudah ya mungkin bisa dibilang recommended, ya tentunya akan aman-aman saja atau tidak mudah ngelontok. Tapi sejauh yang saya alami, jika kita pakai epoksi yang PU2K, kadang-kadang bisa terjadi resiko ngelontok. Ini berdasarkan pengalaman saya ya, ketika dulu sering proses airbrush. Dan ini setelah proses clear tadi malam, hasilnya seperti gini. Ada yang saya aplikasikan 2 layer, ada yang saya aplikasikan 3 layer, tergantung selera ya. Jadi ini medianya untuk contoh aja. Misalnya teman-teman tidak bisa mendapatkan hasil yang sesuai dengan yang kita inginkan, berarti ya tadi prosesnya pasti ada yang salah. Atau mungkin di mixing rasio clear coat-nya yang terlalu encer, kadang-kadang absorbnya akan juga berlebih. Untuk mixing rasio thinner tadi malam saya menggunakan saya membandingkan 10% ya, karena saya pakai yang F55 yang semburannya agak deres, terus jaraknya juga saya agak perpendek. Untuk warnanya seperti gini yang dihasilkan. Oke, mudah-mudahan sedikit video ini bermanfaat dan silahkan dipraktekkan. Sampai ketemu dengan video selanjutnya. Ciao.